Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita pada lingkar-lingkar iman, pada taman-taman surga yang dibungkus dengan tholabul ilmi ini mampu kita upayakan sebagai salah satu wasilah agar kita dapat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya, tercucur deras kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabat yang setia, dan mudah-mudahan kita pun seluruhnya termasuk umatnya Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebelumnya telah kita membahas mengenai mengapa kita perlu bersiap dalam segala aktivitas, dalam setiap proyek, pada setiap kegiatan yang kita akan laksanakan. Tentu persiapan ini menjadi sesuatu hal yang penting dan sesuatu hal yang tidak bisa kita luputkan. Karena sesuatu hal yang kecil saja, proyek ataupun pekerjaan keseharian kita yang menjadi rutinitas, itu saja perlu persiapan. Mau ke masjid, siap-siap dulu, gunakan pakaian yang terbaik. Mau bekerja, siapkan dulu segala sesuatunya agar nanti di pekerjaan kita berjalan dengan lancar. Ada satu persiapan bagi kita sebagai seorang muslim, yang persiapan ini lebih besar persiapannya dibandingkan kita melaksanakan kunjungan kerja ataupun mudik semata. Mudik yang hitungannya hanya jam ataupun hitungannya hari, yang masafa ataupun jaraknya hanya berpindah lokasi dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu negara ke negara yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, itu perlu persiapan yang matang. Apalagi satu perjalanan yang akan kita lalui bersama jemaah sekalian, perjalanan lintas alam, perjalanan lintas dunia. Ketika kita hidup di dunia ini, kita akan menjalani satu proses perjalanan yang begitu panjang menuju alam barzakh. Dalam alam barzakh penantian begitu lama menuju yaumul qiyamah, pada saat ditegakkannya kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan juga hari pembalasan. Begitu panjang masa penantian kita. Ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada menapaki sirat dan jembatan, hingga akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga ataupun ke neraka. Maka dari itu, ini perjalanan begitu penting untuk kita lakukan sebuah persiapan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai urgensi mengenai persiapan dan juga hakikat mengenai dunia yang senantiasa berputar, berjalan, tidak pernah berhenti ataupun bahkan kembali. Dan dunia ini semua orang sama, di dalamnya terdapat masalah dalam kehidupannya dengan dinamika yang berbeda tentunya. Jangan menganggap bahwasanya kita sendiri yang diberi masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya setiap manusia yang hidup di alam dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan berikan bala, Allah akan berikan tantangan, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan, untuk melihat di antara hamba-hamba Allah siapa yang dia berkomitmen dan beristiqomah untuk mengekspresikan ahsanu amala, amalan-amalan terbaiknya. Sekarang kita mencoba untuk merefleksi mengenai dunia, hikayat penghidupan kita di dunia, sebagaimana surah Al-Ankabut mengungkapkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat yang sering kita dengar, bahkan kita sering ucapkan, atau bahkan ketika ada orang yang meninggal, ini adalah ayat yang menjadi suatu hal yang tidak pernah terlewatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian seluruhnya dikembalikan.
Para jamaah sidang pengajian yang Allah muliakan, saya akan mencoba untuk merefleksi satu ungkapan, satu kata bahkan di dalam ayat ini. Apa itu dha'iqatun? Coba Pak perhatikan mengenai kata dha'iqah. Dha'iqah itu artinya adalah dzauq. Dzauq dalam bahasa Arab dimaknai itu adalah sebuah sensasi, sebuah rasa, feel yang hadir dalam hati kita, merespon setiap segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Kalau misalkan kita minum jamaah untuk menghilangkan dahaga kita, maka kita minum itu ada rasanya. Air putih yang diteguk dari satu tegukan demi tegukannya itu membasahi kerongkongan dengan sensasi. Yang minum air putihnya gitu rasanya. Minum jus, tergantung jusnya jus apa. Jus alpukat maraos, jus strawberry segar. Tapi jus mangkudu, cengkudu rasanya gimana jamaah? Pahit, pahang gitu. Duren, wah raos pisan. Kalau ada kamari nyebatkan duren gitu ya. Nah, itu raos pisan. Maka segala sesuatu ada sensasi dan ada rasanya jamaah sekalian. Begitupun dengan kematian seorang manusia. Kematian kita pasti ada sensasinya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagi seorang muslim yang banyak dia mengais amal-amal kebaikan dan kebajikan selama hidupnya, itu diberikan sebuah gambaran yang menenangkan pada saat ajal datang. Diibaratkan bagaikan satu rambut yang ditarik dari terigu, dari tepung jemaah. Tepung nubear gitu ya. Ketika ditancapkan bulu saja yang kecil, ditarik ngeprul. Itulah gambarannya. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan dan mendeskripsikan ketika seorang telah datang ajalnya, malaikat itu akan berdiri, akan duduk di atas kepalanya, di antara kanan dan kirinya. Bagi orang-orang yang beriman, mereka diberikan sebuah motivasi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, santai saja, tidak usah risau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan bukakan mengenai gambaran kehidupan yang akan dia rasakan setelah kematiannya. Tersenyum bahagia, sudah menunggu-nunggu akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditarik teh, mudah seperti itu. Tapi semudah-mudahnya gitu. Nabi Muhammad SAW pun menyeringai ketika ditarik itu. Bertaut antara betis kanan dengan betis kirinya. Ditarik dari ujung kakinya sampai menuju ubun-ubunnya. Merasakan begitu berat sehingga mengungkapkan inilah kematian. Apakah ini rasanya akan didapatkan oleh umatku nanti? Berat sekali. Apalagi orang-orang yang penuh dengan kezaliman dan kelaliman jamaah sekalian. Bahkan pada saat itu malaikat akan berada di atas kepalanya mengungkapkan ukhruj ruh, keluar wahai ruh, keluar wahai ruh. Ruh ini tidak mau keluar karena dia ketakutan. Dibukakan oleh Allah mengenai azab dan siksaan yang akan diterimanya nanti selepas kehidupan dunianya. Gak mau dia pindah. Bagikan seorang yang diusir dari tempat tinggalnya jamaah sekalian, dia akan bertahan sekuat tenaga agar tidak dipindahkan seperti itu. Hingga akhirnya malaikatul maut ini akan menarik dengan begitu kejamnya jamaah sekalian, tanpa rasa belas dan kasih. Ditarik Pak, ruhnya nggak mau lepas. Hingga akhirnya dalam sebuah hadis diungkapkan ya, di antara betis dan betisnya itu bagaikan suara patahnya ribuan tulang yang ditarik secara serentak, beretak gitu tah. Kebayang jemaah sekalian, begitu lengketnya ruh itu terhadap jasadnya, sehingga ditarik paksa remuk semuanya. Setiap sendi dan sendinya merasakan rasa koyak dan tercabik. Wala'iyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan sensasi dha'iqatul maut
merasakan rasa kematian yang begitu menyakitkan. Insya Allah mudah-mudahan kita mah dapat hisabnya juga hisabai yasiro. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan di surat Ar-Rahman yang sering kita baca jemaah 26 dan 27, ini sebuah pernyataan yang tegas diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Setiap kita itu yang ada di bumi, makhluk yang Allah ciptakan, seluruhnya itu memiliki satu sifat, yaitu apa? Fan. Faniyun. Faniyun teh maknana naon? Ruksak faniyun teh. Ruksak, hancur, binasa, hilang. Itulah makna dari fan. Kita tuh makhluk jemaah sekalian. Dan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekekalan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Al-baqa'u minallah. Yang namanya kekekalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang meniup sangkakala pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari kematian jamaah sekalian. Jangankan kematian, kalau arti fan di sini adalah ruksak, yaitu adalah kerusakan yang maknanya jamaah sekalian, apapun yang ada dalam genggaman kita pasti akan rusak. Bahkan jasad dan raga ini pun akan rusak. Jangan merasa sedih kalau misalkan ternyata ada vitalitas tubuh kita yang menurun, tidak lagi prima, tidak lagi bisa maksimal 100%. Ada persendian yang mungkin mulai melemah, ada jantung yang memompa tidak begitu kuat kembali, ada mata yang tidak lagi awas, ada pendengaran yang tidak lagi bisa memperhatikan dengan baik dan seksama. Ada nafas yang tersengal-sengal. Itu adalah sesuatu menandakan sifat dari hikayat dunia, termasuk yang terlekat dalam tubuh kita. Faniyun, semuanya pasti rusak. Mobil rusak, motor rusak, rumah rusak, semuanya yang ada di dunia itu rusak. Bahkan manusia yang hidup di dunia itu hanya gantian jamaah. Dulu itu masa orang tua kita, sekarang masa kita, esok lusa masa anak-anak kita, berikutnya masa keturunan cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita. Hanya gantian saja. Maka dari itu ini adalah sesuatu yang harus kita resapi bersama, bahwa kehidupan dunia ini hanya sesaat jamaah sekalian. Dan kita adalah penduduk asli akhirat, bukan penduduk dunia. Maka dari itu perlu kita berbekal jamaah. Bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ungkap di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kata Allah, siapa orang yang dia itu sangat berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap pertemuan terjadi dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Jangan diam saja, jangan cukup berharap saja, maka lakukan sesuatu. Apa itu? Siapkan untuk amal-amal dan proyek kebajikan. Lamun bener orang hoyong pendak sareng Allah, dan itu adalah kenikmatan di atas surga jamaah sekalian. Memandang wajah Allah itu kenikmatan di atas kenikmatan jamaah sekalian. Jannatul Firdaus saja kalah kenikmatannya dengan apa? Dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sok atuh pamileres hoyong lebet surga mah buktikan dengan amal-amalan. Oh, nu penting mah hate penting, tapi amal ge kudu aya atuh. Seseorang yang dia hanya berdoa, yang hanya berharap tanpa berikhtiar, itu adalah sesuatu hal yang dikategorikan sebagai kebohongan. Dan seseorang yang hanya berikhtiar, berusaha dan berupaya, namun tidak ada doa, namun tidak ada harapan, keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kesombongan. Jadi lamun aya jalmi ngadoa tapi henteu ibadah, henteu beramal, niat saja tidak beramal, itu orang yang bohong. Itu niat tapi teu aya. Kumaha eta teh? Kalau ada orang yang hanya amal saja tanpa niat yang tulus, tanpa ada harapan di dalam hatinya, dia itu sombong jamaah sekalian. Dia menganggap bahwasanya dirinya hebat, tidak menganggap bahwasanya ada campur tangan Allah dalam setiap kesuksesan dan langkah-langkah jitunya untuk meniti karir kehidupannya.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nu kadua naon? Amal soleh ini harus diberi pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya jangan syirik. Anu hartosna kudu tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama itu, para mufassirin itu sangat tergugah untuk mendalami ungkapan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada kata bi ibadati rabbih. Syirik di sini bukan sembarang syirik jamaah sekalian. Namun ditekankan kesyirikan pada skala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam segmen dan cakupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syirik biasanya sudah tidak ibadah sama Allah. Dia menggantungkan harapannya, doanya, bahkan puja dan pujinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah di situ tidak ada kata ibadah, tapi di sini secara eksplisit langsung Allah ungkapkan la yusyrik bi ibadati. Ada ungkapan ibadah. Menandakan bahwasanya ada orang-orang yang melenceng ketika dia ibadah, frame-nya, bingkainya bagus, ibadah sama Allah, tapi di dalamnya ada kesyirikan. Iya maksudnya mah. Kalau ibadahnya sudah pure saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat pure saja untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia yang nanti akan turun, urusan rizki yang nanti akan dideraskan oleh Allah, itu urusan lain. Penting mah ibadah niat heula, ikhlas karena Allah, bukan karena dunianya. Dan dunia manuturkeun. Gitu jamaah sekalian. Nah, maka dari itu di sini ibadah saja hati-hati nih. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, karena banyak orang-orang yang dia beribadah namun dalam hatinya penuh dengan kesyirikan. Lamun aya jalmi ngan ukur ibadah, salat, zakat, saum, sedekahnya untuk menambahkan dunia yang dia miliki, nanti kesananya salah kaprah. Ketika dunianya tidak kunjung datang, ketika rizkinya tidak kunjung meluas, ketika harapannya tidak kunjung terwujud, ketika doanya tidak kunjung terkabul, maka dia akan menghilangkan ibadah itu. Nah, saya terus ibadah, sholat setiap malam, di tarekatan gitu teh. Tapi nah bete aya lolongkrang wae, sehingga akhirnya dia tidak berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah merusak mengenai keimanannya kepada Allah. Gitu. Bi ibadati rabbih ahada. Bekal bertemu dengan Allah pertama adalah ya harus kita beramal, namun tetap amal ini diikat dengan sebuah rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, tidak hanya cukup dengan hal itu, yang harus kita sama-sama lengkapi itu ketika kita beribadah, ibadah itu harus dengan ilmu yang amaliyah. Dan amal pun harus amal yang ilmiah. Penting ini jamaah sekalian. Dalam skala pekerjaan dan profesi seorang manusia saja, orang-orang yang memiliki value dengan kompetensi keilmuannya, dia melakukan pekerjaan dan dia punya bobot keilmuan, pasti akan lebih dihargai sama bosnya. Pekerjaannya pun pasti akan dapatkan profesi yang kerjaannya minimal tapi hasilnya maksimal. Karena apa? Karena dia punya kecerdasan dan intelijensia. Punya apa? Punya ilmu. Beda jalmi lamun teu gaduh ilmu. Anu berat naonna? Anu berat fisikna. Orang yang tidak memiliki ilmu yang mumpuni, maka dia akan diporsir untuk menghadapi kehidupan dengan lelahnya tubuh, karena bekerja tanya berdasarkan kekuatan fisik. Tapi kalau orang dia persiapkan keilmuannya, maka fisiknya akan lebih apa ya? Lebih aman lah. Sudah banyak sekali fakta dan juga memang gambarannya ketika hidup di dunia. Seorang yang menjadi pimpinan itu pasti memiliki mutu dalam kompetensinya. Berbeda dengan orang-orang yang hanya dari grassroots yang di bawah. Sidang pengajian rahimakumullah, begitupun dengan ibadah kita. Kalau ada orang ibadah dan dia memiliki keilmuan yang tinggi jamaah sekalian, maka selerinya pahala yang dapat
dia raih dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih berkualitas. Jadi pahala yang berkualitas itu harus ditopang dengan ilmu yang berkualitas pula. Sangat berat bagi seorang manusia yang dia beribadah namun tanpa ilmu. Kesananya dikhawatirkan dan ditakutkan apa? Amalnya tertolak. Man amila amalan falaisa alaihi amruna, kata Nabi, fahuwa raddun. Kalau ada orang dia melakukan sesuatu nggak ada dasarnya, nggak tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan saja gitunya, fahuwa raddun, bisa jadi itu tertolak tuh. Maka ilmu ini ada suatu hal yang sangat penting. Namun sapenting-pentingna ilmu moal langkung penting lamun teu diamalkeun. Ilmu itu harus diamalkan sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ketika tidak bermanfaat bagaikan satu tumbuhan, satu tanaman, satu pohon yang dia hanya rindang dengan daunnya saja namun tidak berikan manfaat yang lebih untuk sekitarnya. Tidak berbuah. Hayu we terus ngabalaan tapi tak aya buahna. Manfaat teu aya manfaat tapi alit manfaatna. Berbeda dengan pohon yang dia kuat batangnya, akarnya menjulang menghujam sampai ke dalam tanah, dia memberikan manfaat dengan rimbunnya dan juga ada buah yang dapat dinikmati oleh sekitarnya. Itulah gambaran bagi orang yang bermanfaat ilmunya. Nah, jadi ini suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ilmu yang amaliyah, ilmu itu harus diamalkan sehingga bermanfaat, dan amal itu harus ilmiah. Amal itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Nabi Muhammad SAW jemaah sekalian mengungkapkan dari sahabat yang bernama Zaid, beliau mengungkap bahwasanya Nabi itu berdoa dengan doa ini. Di dalamnya itu ada 4 permintaan setidaknya. Di dalamnya bentuknya perlindungan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Nu pertama teh naon bapak-bapak? Min ilmin, dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Gaduh ilmu nama tapi teu diaplikasikeun. Gaduh apal, tahu pengetahuannya, informasinya ada, mana yang baik, mana yang buruk, namun tidak dikerjakan. Ini yang diminta untuk dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya itu senantiasa bermanfaat. Ya Allah, tong dugikeun ka ilmu abdi teh la yanfa, tidak bermanfaat. Dan yang kedua jemaah sekalian, apa permintaan Nabi? Wa min qalbin, dan dari hati, la yakhsha'u, yang tidak khusyuk, yang tidak takut kepadamu. Wa min nafsin, dan dari nafsu, dan dari dorongan-dorongan yang ada dalam tubuh ini, yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nafsu itu la ammaratun bisu. Kebanyakan ya Pak ya. Kebanyakan, tidak semuanya nafsu tentunya. Karena nafsu dorongan ini ada dorongan baik jemaah. Kan kita juga gerentes hate teh kahoyong teh henteu melulu, henteu wungkul kanu hal-hal yang jelek kan gitu. Ada dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang membuat dan menstimulus tubuh kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Ada dorongan-dorongan ya, dalam diri kita, keinginan dan juga tekad untuk melakukan sesuatu walaupun nilainya tidak masuk ke dalam kebaikan, tidak masuk ke dalam wajib sunnah, ataupun tidak masuk ke dalam sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi sesuatu yang mubah gitu, sesuatu hal yang biasa-biasa aja, seperti ngantuk gitu hoyong bobo segala macam. Kan ini dorongan-dorongan yang sebetulnya sifatnya manusiawi, dorongan-dorongan untuk makan gitu untuk minum, itu kan nafsu juga. Makanya ada sebut lamun jalmin teu damang, dia pasti bilang pertama kali apa? Duh, saya teh lagi nggak nafsu naon? Nafsu makan. Kan itu nafsu itu mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan. Dan di sini maknanya adalah lebih pada keumuman. Yang nafsu ini biasanya tidak terkontrol, yang hanya membuntuti dan memburu terhadap sesuatu yang jauh dari keinginan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu la tashba', yang tidak pernah merasa cukup dan kenyang, teu aya rasa puas.
Nah, ini Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan dari hal ini. Dan kita rasa-rasanya jamaah sekalian semuanya sudah merasakan bahwasanya ada nih dorongan dalam hati kita, nafsu itu yang senantiasa menggurui kita, senantiasa menggiring kita untuk mendapatkan sesuatu. Udah dapat masih kurang, hayu deui, tambah deui, hayu deui, terus kayak gitu, terpuas-puas. Dan ini adalah sesuatu hal yang akan melelahkan dan berujung pada kesengsaraan. Lamun nafsu terus diikuti, nu teu bener diikuti moal puas-puas ka ditu nage. Ya. Akhirnya dipupuas ku batur, puas ya kan gitu. Karena terpuas terus, maka dari itu ya sifat seorang muslim itu adalah qanaah. Ya, menerima dan merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa itu adalah suatu hal yang terbaik yang Allah beri dalam kehidupannya, sehingga obsesinya itu tidak mengalahkan imannya. Ada orang-orang yang berobsesi sehingga imannya itu tertutup dengan besarnya obsesi yang dimiliki. Berobsesi itu bagi seorang muslim itu bentuk dari ikhtiar. Dia memiliki planning dan dia berusaha untuk mewujudkan impiannya dengan obsesi yang dimiliki, dorongan bagus. Tapi iman yang harus didahulukan sebagai bemper dari obsesinya. Sepados kayak ngeceduk teh ente rusak gitu Pak. Ya. Ada orang-orang yang berkontestasi pada saat ini untuk menjadi anggota-anggota legislatif ataupun menjadi pimpinan pucuk negara. Namun misalkan henteu dibemperan ku iman Pak, obsesi itu Pak, hancur Pak. Kan kejadian nu Jawangi sore ini nyebutkeun di daerah Jawa itu udah ada tuh kasus tersadar, kembalikan uang saya gitu ya Pak Said ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena tidak dibemperi dengan iman gitu ta. Lamun dia merasa yakin kulillahumma malikal mulki tu'til mulkaman tasya, bahwasanya yang memberikan kekuasaan, yang melimpahkan kepemimpinan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencabut dari siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan, Allah muliakan, Allah hinakan, itu seluruhnya berpangkal dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah beres, itu dibemperanku iman gitu. Dan yang terakhir, permintaan Nabi Muhammad SAW apa coba? Wa min da'watin la yustajabu laha. Minta sama Allah. Agar apa? Agar doa-doanya, permintaan-permintaan, harapan dalam hidupnya itu ya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La yustajabu laha. Namun kita harus yakin bahwasanya doa itu pasti ada hasilnya jamaah. Sekali lagi, doa itu tidak pernah Allah kembalikan kepada manusia, melainkan pasti akan ada hasilnya, pasti akan ada jawabannya. Semua permintaan itu ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti bentuk pengkabulannya itu yang harus kita betul-betul resapi. Ya, kajian Asmaul Husna itu kan banyak mempelajari dan mengajarkan kepada kita bagaimana menangkap sinyal yang Allah berikan dari kehidupan ini yang kita tangkap sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadoa tapi teu datang wae can waktuna. Ngadoa tapi malah datang anu sejena. Apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang datangnya itu. Berarti yakin itu yang terbaik. Doa yang kita minta kepada Allah belum tentu baik, dan Allah tahu yang terbaik. Kita minta ini dikasihnya yang lain. Gak ada hubungannya. Minta harta dikasih sehat. Sebenarnya sehat itu adalah harta terbesar juga sebetulnya. Dan itu dikonversi oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti ku kesehatan, ku rukunnya keluarga, damainya kehidupan, dan hangatnya persahabatan. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apa? Bentuk dari pengkabulan dan pengijabahan doa. Kita dihindarkan dari bala nu kudu nama ieu teh dengarnya tabrakan, musibah, ternyata kita dibelokkan. Itu adalah salah satu bentuk jawaban dari doa kita. Dan yang terakhir apa? Kalaupun tidak ditampakkan di dunia, maka Allah akan simpan di akhirat. Dan ini berlipat ganda jamaah sekalian. Ya, maka dari itu ingat, wa min da'watin la yustajabu laha. Kita minta sama Allah agar doa-doa kita itu diijabah, dan meminta perlindungan agar doa kita itu tidak sampai Allah Subhanahu wa taala lupakan.
Ini jamaah sekalian, barangkali dari beberapa indikator dan juga beberapa poin yang harus kita persiapkan bersama. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen dan juga beberapa poin lanjutan, karena ada beberapa sesi ya. Saya tidak akan terlalu banyak. Kangge naon seueur-seueur Pak, misalkan telebet mah gitu. Masih mending sakedik-sakedik we, sakecelak, dua kecelak tapi karaos gitu. Ayeunanya ngahuap kusiku udah moal tiasa tuh. Ya, sakedik-sakedik we lah heup lah sakitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala janjikan dan berikan pertemuan yang indah dengannya nanti di surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.